Hai penonton dan selamat datang di alur cerita game. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum seluruh alur cerita Gaiden Story milik Kotaro Puma. Terakhir kemarin kita udah bahas story milik Maeda Keiji, tetapi sekarang gilirannya si Kotaro Puma. Sorry juga kalau sebelumnya gue rada telat upload, tetapi sekarang udah top up lagi kuotanya. Oh iya, kalian juga bisa sekaligus support gue dengan cara klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi supaya gue lebih bersemangat buat kontennya. Ya udahlah, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dikisahkan pada malam itu kalau Kastil Odawara sedang diserang. Tapi tak berselang lama, muncullah ninja Kotaro Puma. Puma ternyata datang dengan niatan untuk memberantas semua pasukan musuh yang menyerang. Di situ, dirinya juga sembari pamer skill dengan menunjukkan kecepatan tebasannya. Berpindah ke kumpulan bapak-bapak yang sedang meronda dalam Kastil Odawara, terlihat pula banyak bapak-bapak yang sedang kebingungan untuk mengatasi fenomena yang terjadi saat ini. Kembali lagi ke si Puma, yang kali ini dirinya siap untuk membabat banyak musuh yang mengepungnya. Sekarang, adegan beralih ke Hojo Ujimasa. Di sini Ujimasa dibuat kesal, serta mengutuk tindakan dari ulah Toyotomi Hideyoshi ini. Akhirnya Puma sukses melenyapkan semua pasukan musuh yang datang, hingga suatu ketika Ujimasa memerintahkan Puma untuk membunuh Toyotomi Hideyoshi dan Takenaka Hanbei. Beres melaksanakan tugasnya, Puma langsung bergegas segera pergi dari sini. Yang barusan terjadi di scene anime itu ternyata didalangi Toyotomi yang bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka ke seluruh negeri selama masa penuh konflik ini. Di tengah perjalanan, akhirnya mereka mencapai Kastil Odawara dan Hojo Ujimasa yang takut dengan serangan ini menyuruh Kotaro Puma yang seorang tentara bayaran untuk dipekerjakan olehnya. Baru juga sampai di map Kastil Inabayama ini, si Puma malah tak sengaja lihat dua sosok misterius yang bergerak dengan cepat ke arah jalan yang Puma incar juga. Oh, ternyata dua sosok misterius tadi itu adalah Sasuke beserta Kasuga. Setelah beres menghabisi penjaga gerbang, diperlihatkanlah scene yang menampilkan Sasuke dan Kasuga yang langsung menyerang ke arah si Hanbei. Tapi tanpa diduga, Kotaro Puma malah menyerobot mereka duluan untuk menyerang Hanbei ini. Kemudian dari situ responnya Hanbei masih nampak kelihatan santai. Dan dirinya juga mengungkapkan ketiga ninja itu bahwa Hanbei hanya menerima laporan bahwa yang datang itu cuma 2 ninja. Namun tanpa disangka malah nongol menjadi 3. Lalu kepada Puma sendiri, sepertinya si Hojo tua itu kan yang menyewa Puma untuk datang kemari, ucap si Hanbei. Konon, Hanbei pernah dengar pula kalau Puma ini dijuluki sebagai pembunuh bayaran legendaris. Sebelum Hanbei lanjut bercerita, si Puma ini malah tiba-tiba menyerang kembali si Hanbei. Tetapi masih bisa Hanbei tahan serangan itu dengan santai. Sampai pada akhirnya, Hanbei dalam game berhasil kita kalahkan menggunakan Basar Attack milik Puma. Balik lagi ke dalam scene, yang kali ini memperlihatkan Puma bergaya dengan weapon khasnya. Dalam kondisi yang canggung ini, Sasuke berpendapat tentang rumor yang beredar di luar sana bahwa Puma adalah seorang ninja yang terampil dalam beraksi. Sasuke juga mengungkapkan kalau Sasuke juga cukup tahu banyak tentang Puma yang dijuluki si ninja legendaris yang konon keberadaannya tidak diketahui. Mendengar hal itu, Kasuga kaget kalau Sasuke bisa tahu informasi mengenai si Puma ini. Di situ pula Sasuke menanyakan apakah rencana berikutnya Puma ini akan menghabisi si Hideyoshi. Jika iya, ini sebuah kebetulan.
Soalnya baik mereka bertiga ternyata punya misi yang sama, yaitu disuruh untuk menghabisi Hideyoshi oleh tuan mereka masing-masing. Semisal Puma mau, ini akan menjadi keuntungan bagi mereka bertiga asalkan Puma tidak menghalangi Sasuke dan begitu juga sebaliknya. Mendengar hal itu, Puma justru memutuskan untuk pergi dengan cara teleport. Setelah menyelesaikan misi pertamanya untuk membunuh Takenaka Hanbei di Nabayama, Kotaro Puma bertemu dengan dua ninja lainnya, yaitu Sasuke Sarutobe dan Kasuga yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Anehnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, mengincar bos yang sama, dan akhirnya menempuh jalan yang sama. Dengan cara ini, trio ninja dengan misi membunuh Hideyoshi berjalan diam-diam ke map Yamazaki. Setibanya di map ini, Puma langsung melancarkan aksinya dengan membabat pasukan receh yang ada. Sampai pada akhirnya, Puma menghabisi penjaga gerbang agar dirinya bisa masuk untuk segera bertemu dengan Hideyoshi. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Singkat cerita, Puma berhasil mengalahkan Toyotomi Hideyoshi. Lalu di situ muncullah Kasuga beserta Sasuke yang merasa kagum dengan kemampuan ninja Kotaro Puma. Dalam situasi ini, Sasuke mengatakan kalau pekerjaan ini sudah selesai. Jadi jika sewaktu-waktu Puma bertemu kembali dengan Sasuke maupun Kasuga, sudah dipastikan kondisinya adalah sebagai musuh. Namun, selepas mendengar ucapan Sasuke barusan, Puma berbalik ke mereka dan mulai mendekati sekaligus Sasuke dan Kasuga mulai merasa was-was. Diperlihatkan juga Puma mengeluarkan weaponnya yang sepertinya menunjukkan kalau dirinya akan mengambil ancang-ancang untuk melawan dua ninja ini. Ternyata ada alasan kenapa Puma menjadi legenda, yaitu penyebabnya dikarenakan setiap orang yang bertemu dengannya pasti akan dihabisi oleh Puma. Sehingga orang yang menjadi saksi setelah bertemu dengan Puma tidak akan bisa menceritakan eksistensinya, penampilannya, kemampuannya, beserta asal-usulnya. Cerita kali ini berlanjut ke kondisi di mana Puma berniat melenyapkan mereka berdua. Baik Kasuga maupun Sasuke tidak memiliki cara lain lagi selain harus menghadapi sosok legenda yang ada di depan mereka ini. Jelas saja ini adalah situasi yang tidak mereka duga-duga. Yang mana, kalau menurut Sasuke, Puma ini berniat menghilangkan rekam jejaknya dengan cara menghabisi dua ninja ini. Sembari gameplay dimulai, Puma langsung menghajar mereka berdua sampai bar darah mereka setengahnya. Sampai suatu ketika, Kasuga dan Sasuke mengaktifkan jurus yang sama, yaitu Bunshin no Jutsu. Meskipun Puma dalam game beres mengalahkan mereka beserta cloningannya, akan tetapi mereka justru malah mengaktifkan teknik kombinasi terlarang. Ujung-ujungnya malah Kasuga dulu yang KO dan Sasuke yang melihat hal itu jadi merasa muak. Hingga pada suatu ketika, Sasuke vs Puma ini melakukan adegan yang mirip seperti koboi, yaitu melakukan serangan siapa cepat, dia mokad.
Seperti yang bisa dilihat oleh para penonton, bahwa yang menang sudah pasti si legenda ini. Setelah melenyapkan mereka berdua, Puma mengeluarkan shuriken elemen api untuk ia lemparkan ke pohon yang ada di samping kanannya. Itu dilakukan dengan alasan yang sebelumnya udah gue jelasin, yaitu untuk menghilangkan rekam jejaknya, sehingga orang-orang akan tetap mendengar nama Kotaro Puma hanya sebagai mitos belaka. Kembali lagi ke visual anime, yang kali ini memperlihatkan Puma berlari dalam hutan belantara sesudah menyelesaikan tugasnya untuk melenyapkan Hideyoshi beserta dua ninja sebelumnya. Puma juga tidak lupa untuk menyempatkan waktu sebentar buat melihat api yang semakin membesar di TKP bekas target operasinya barusan. Namun, di akhir kita akan disuguhkan oleh dua ekor burung yang berwarna hitam dan putih. Apakah itu burung peliharaan Sasuke dan Kasuga? Atau gimana? Yang jelas, cerita sudah berakhir dan pertanyaan terakhir gue adalah, apakah benar Sasuke dan Kasuga benar-benar mati atau justru masih hidup? Mengingat mereka berdua masih ada kelanjutan ceritanya di game Basara 3 dan 4. Oleh karena itu, jika kalian suka tinggal like dan subscribe. Lalu kita bertemu lagi di cerita berikutnya.